Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Perkenalkan, nama saya Syahandra Fakhrullah Jenisar, saya kelas 10 agama, saya bersekolah di Mantuju, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama adalah kias, yang kedua adalah istihsan. Kias merupakan salah satu cara pengambilan hukum syarok menggunakan akal atau ro'yu. Kias menurut bahasa berasal dari bahasa Arab kosa yakisu koisan, yang artinya ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan dan menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Menurut istilah, kias adalah menyamakan hukum dari suatu perkara yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi memiliki kesamaan sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek ilat dengan hukum dari suatu perkara yang telah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga dihukumi sama. Kedudukan kias di dalam sumber hukum Islam. Kias menempati urutan keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Rukun-rukun kias. Yang pertama ada asal atau pokok. Asal atau pokok adalah kasus yang hukumnya telah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, furuk atau cabang. Furuk atau cabang adalah kasus yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah hukum asal. Hukum asal adalah hukum syarok yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi ditetapkan juga oleh hukum furuk. Macam-macam kias. Yang pertama, kias aulawi. Kias aulawi adalah kias yang hukum pada furuknya lebih kuat dibandingkan hukum asal. Yang kedua, kias musyawi. Kias musyawi adalah kias yang hukum pada furuknya sama kuatnya dengan hukum asal. Yang ketiga, kias adna. Kias adna adalah kias yang hukum pada furuknya lebih lemah dibandingkan hukum asal. Lalu ada kias jali. Kias jali adalah kias yang hukumnya ditetapkannya secara bersamaan dengan hukum asal. Yang terakhir adalah kias khafi. Kias khafi adalah kias yang tidak ditetapkan di dalam nas Al-Quran. Contoh dari kias adalah narkoba. Narkoba kan menutup akal, merusak akal, dan memabukkan. Sementara khamar juga demikian. Maka narkoba disamakan dengan khamar. Narkoba belum ada hukumnya di dalam Al-Quran, sementara khamar telah ada hukumnya di dalam Al-Quran. Jadi hukum dari narkoba adalah haram, sebagaimana khamar. Istihsan. Menurut bahasa, istihsan adalah mencari yang baik atau menganggap baik. Menurut istilah, istihsan
adalah meninggalkan hukum pada suatu perkara tertentu yang kemudian beralih menggunakan hukum lainnya disebabkan adanya dalil tertentu yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Kedudukan istihsan di dalam sumber hukum Islam. Kedudukan istihsan adalah mukhtalaf yang artinya hanya sebagian ulama yang memperbolehkan dan menggunakannya. Cara membentuk istihsan. Yang pertama, membentuk istihsan dengan kias. Yang kedua, membentuk istihsan yang khas. Yang ketiga, membentuk dengan istisnai. Contoh dari istihsan adalah hukuman potong tangan bagi pencuri di zaman Umar bin Khattab. Pada awalnya, hukuman ini berlaku di zaman beliau, yang lama kemudian berganti menjadi hukuman penjara dikarenakan bila hukuman potong tangan itu merupakan hukuman yang sangat melanggar hak asasi manusia. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.